voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Krisdayanti dari tim Wirid Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. La sua protezione per la vita mia. Kisah orang kudus hari ini adalah Santo Petrus Julianus Eymard, pendiri kongregasi Imam SSS dan Susteran SJS. Pada tahun 1811, Petrus Julianus Eymard dilahirkan di sebuah kota kecil yang termasuk dalam wilayah Keuskupan Grenoble, Prancis. Bersama ayahnya, Petrus bekerja membuat serta memperbaiki pisau hingga usianya 18 tahun. Waktu luangnya dipergunakannya untuk belajar. Ia belajar sendiri bahasa Latin dan menerima bimbingan rohani dari seorang imam yang baik hati. Petrus ingin sekali menjadi seorang imam. Ketika usianya 20 tahun, Petrus memulai pelajarannya di seminari Grenoble. Petrus Julianus akhirnya ditahbiskan menjadi seorang imam pada tahun 1834, dan selama 5 tahun berikutnya ia melayani 2 paroki. Umat menyadari betapa Pastor Eymard telah menjadi berkat bagi mereka semua. Ketika Pastor Eymard meminta izin kepada Bapak Uskup untuk menggabungkan diri dengan suatu ordo baru, yaitu Ordo Marist, Bapak Uskup memberikan persetujuannya. Pastor Eymard kemudian menjadi direktur rohani bagi para seminaris Maris. Pada tahun 1845, ia diangkat menjadi superior atau pembesar biara Lyon, Prancis. Tetapi meskipun Pastor Eymard melaksanakan begitu banyak tugas yang dibebankan kepadanya, dengan giat sepanjang hidupnya, Pastor Eymard akan selalu dikenang secara istimewa untuk sesuatu yang lain. Pastor Eymard mempunyai cinta yang menyala-nyala kepada Ekaristi Kudus. Ia amat terpesona dengan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Ia suka sekali meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan adorasi atau sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus. Pada pesta Corpus Christi, yaitu hari raya tubuh dan darah Kristus, Pastor Eymard dianugerahi suatu pengalaman rohani yang amat dahsyat. Sementara ia membawa hosti kudus dalam prosesi, ia merasakan kehadiran Yesus bagaikan suatu kehangatan dari sumber api. Hosti itu serasa menyelubunginya dengan kasih dan cahaya. Dalam hatinya, Pastor Eymard berdoa kepada Tuhan tentang kebutuhan-kebutuhan rohani dan jasmani umatnya.
Ia memohon agar kerahiman dan belas kasih Yesus menyentuh hati setiap orang, seperti ia sendiri disentuh melalui Ekaristi. Pada tahun 1856, Pastor Emart mengikuti inspirasi yang telah didoakannya selama bertahun-tahun. Dengan persetujuan dari para pembesarnya, Pastor Emart membentuk ordo religius yang beranggotakan para imam yang beradorasi kepada Ekaristi Kudus. Mereka dikenal sebagai para imam dari Sakramen Maha Kudus atau Congregation of the Blessed Sacrament atau SSS. 2 tahun setelah ordo baru imam dibentuk, Pastor Emart membentuk ordo untuk para biarawati, abdi Allah dari Sakramen Maha Kudus atau Servant of the Blessed Sacrament atau SJS. Sama seperti para imam, para biarawati juga mempunyai cinta yang istimewa kepada Yesus dalam sakramen Ekaristi Kudus. Para imam dan biarawati dari Sakramen Maha Kudus membaktikan hidup mereka dalam adorasi kepada Yesus. Pastor Emart juga membentuk kelompok-kelompok dalam gerejanya guna membangun umatnya mempersiapkan diri untuk menyambut komuni kudusnya yang pertama. Ia menulis beberapa buku mengenai Ekaristi yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Buku-buku itu masih beredar hingga sekarang. Pastor Emart hidup pada masa yang sama dengan seorang kudus lainnya yang akan pestanya diperingati pada tanggal 4 Agustus, yaitu Santo Yohanes Vianney. Mereka berdua bersahabat dan masing-masing saling mengagumi yang lainnya. Pastor Vianney mengatakan bahwa Pastor Emart adalah seorang kudus dan ia menambahkan, adorasi oleh para imam. Betapa baiknya, aku akan berdoa setiap hari bagi karya Pastor Emart. Santo Petrus Julianus Emart melewatkan 4 tahun terakhir hidupnya dalam penderitaan hebat. Di samping penderitaan jasmani, ia juga harus menderita karena berbagai masalah dan kecaman. Namun Pastor Emart tetap setia dalam adorasinya kepada Sakramen Maha Kudus. Kesaksian hidupnya serta pengorbanannya mendorong banyak orang lainnya untuk menjawab panggilan hidup mereka dengan bergabung dalam ordo-ordo religius. Pastor Emart wafat pada tanggal 1 Agustus 1868 dalam usia 57 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 9 Desember 1962. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja adalah Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya.
Pada hari yang ketujuh, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan ujukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi tanggal 10 bulan ketujuh adalah hari pendamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ketujuh itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian. Dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama pada hari raya kita. Refrein, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel sesuatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Refrein, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Refrein, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang ditawarkan kepadaku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana
kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore sciogliendo. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria,
kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.